jumlahnya, tetapi Tuhan hanya hati kita yang sungguh-sungguh cinta akan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dari setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita siap dipulihkan oleh Tuhan? Amin. Siap enggak ini yang Tuhan tanyakan kepada kita? Iya, katakan kepada Tuhan, aku mau dipulihkan oleh Engkau. Supaya apa? Kita bangkit memuliakan nama Tuhan. Iya. Yang terus kita harus pulihkan janji Tuhan untuk pemulihan gereja. Sekalipun kita yang kecil, itu Tuhan akan nyatakan kemuliaan kuasa. Kita yang dari kecil inilah kita akan bersatu untuk memuliakan kebesaran nama Tuhan, sehingga kita melihat mujizat yang akan dinyatakan. Mujizat akan dinyatakan, mujizat akan dicurahkan bagi setiap kita. Haleluya, yang tidak ada menjadi ada. Itu janji Tuhan, bukan janji manusia. Karena janji Tuhan iya dan amin. Perkataan Tuhan adalah sesungguhnya. Karena firman Tuhan itu adalah mencari jamin bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Tema hari ini adalah janji pemulihan. Di dalam Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai 26. Coba kita lihat. Agak gelap ya, tapi bisa dibaca ya. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Yang ketiga, berserulah kepadaku, maka aku menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yang keempat, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang diruntuhkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok penghubungan dan pedang. Yang kelima, orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku, sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Yang keenam, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesuburan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan meningkatkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ketujuh, aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Yang kedelapan, aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan mereka dengan berdosa dengan memberontak terhadap aku. Ke-9, dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. 10. Beginilah firman Tuhan di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia, tanpa hewan, dan kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa penduduk, tanpa hewan. Yang ke-11, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara anak laki-laki dan suara anak perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya sambil bersempatan bersyukur di hadapannya. 12.
sudah menjadi Tuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi pada rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. 13. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat dari awal tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. 14. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. 15. Pada waktu itu dan pada masa itu akan menentukan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. 16. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tenteram dan dengan damai. Dengan nama inilah Mereka dipanggil Tuhan. mereka akan dipanggil Tuhan. 17. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terhapus duduk di atas tata kerajaan Israel. 18. dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku dan membakar korban sajian, mengorbankan korban sembelihan pada masa. 19. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak ada tanda-tanda kepadamu. 21. Maka juga perjanjian dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak laki lagi yang menceritakan dan memerintah di atas tatanya. Begitu juga perjanjian dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayanku. 22. Seperti tentara langit tidak terbilang dan seperti pasir laut tidak terkata, demikian aku akan membuat banyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayaninya. 23. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, tidaklah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini? Kedua keluarga yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Dengan demikian mereka menghina umatku, dianggap bukan suatu masalah lagi. 25. Beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam dan malam dan langit dan bumi. Yang kedua, maka juga pasti akan menolak keturunanku dan hambaku Daud, sehingga berhenti menang dari keturunannya. Haleluya. Orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Amin. Haleluya. Saudara, kita lihat janji Tuhan terjadi juga pada umatnya Tuhan. Ya. Terjadi bagi kita semua yang orang yang percaya. Haleluya. Yang pertama, saudaraku, ya, di situ dikatakan, ya, berserulah kepada Tuhan. Coba kita baca yang turunin ayat 30, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga di situ dikatakan, ya, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Haleluya. Segala sesuatu yang Tuhan rahasiakan, apabila kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Halo. Jika kita terhimpit dengan persoalan permasalahan, saudaraku, kita juga perlu berseru. Berseru artinya kita berteriak, minta pertolongan Tuhan. Kita nggak bisa memakai dengan kekuatan kita sendiri. Banyak orang kalau udah punya masalah, dia nggak mau cari Tuhan, malah menghindar. Iya, banyak menghindar. Kenapa? Merasa udah nggak bisa, nggak ada, kayaknya udah nggak harapan, udah nggak ada harapan. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya pengharapan hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada dokter atau kepada tabib. Karena Tuhan adalah tabib di atas segala tabib dan raja di atas segala raja, dia dokter di atas segala dokter. Dialah yang bisa menyembuhkan bagi setiap sakit penyakit kita.
Makanya kita harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Bersungguh-sungguh. Jangan kita setengah-setengah. Iya enggak. Ya. Kita harus hidup di dalam Tuhan. Halo, kita harus di dalam Tuhan. Makanya orang yang belum bisa menyembah dalam Tuhan, kita cukup katakan haleluya, haleluya, itu kita bisa rasakan lawatan Tuhan. Itu benar saudaraku. Saya lihat tuh Kak Indra itu luar biasa loh. Kalau saya lihat tadi saya bersuka cita. Apalagi kalau almarhumnya masih ada, pasti lihat Indra begitu, pasti aduh bangga. Pasti bangga. Benar saudaraku. Karena kenapa? Karena anaknya kan kita selalu bisa. Ternyata bisa gitu loh. Ternyata bisa. Itu yang Tuhan cari. Bukan hebatnya kita, bukan. Tuhan nggak melihat latar belakang kita, enggak. Yang penting lihat kita, hati kita serius kepada Tuhan. Sekalipun nggak bisa kita sikat. Iya. Ya tujuan kita apa? Memuliakan Tuhan. Ya. Kita memang orang-orang yang tidak terpelajar. Benar? Nggak ada. Bukannya orang-orang yang terpandang, bukan. Orang-orang biasa. Justru Tuhan mencari orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Tuhan mencari orang yang tidak tahu apa-apa. Ya, untuk supaya apa? Menjadi alatnya yang sungguh-sungguh melihat Tuhan gitu loh. Iya, itu yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Iya. Kan Tuhan bilang, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Iya. Tuhan yang pilih, bukan kemauan kita. Untuk jadi hamba Tuhan, saya harus jadi hamba Tuhan, enggak. Saya nggak punya niat, punya cita-cita untuk jadi hamba Tuhan, enggak. Nggak ada sampai di pikiran saya, nggak ada. Tetapi karena Tuhan mencari. Tuhan mencari setiap orang-orang yang mau serius sama Tuhan. Jangan Tuhan cari. Haleluya, puji Tuhan. Yang selanjutnya, yang kedua, janji pemulihan yang kedua. Ya, janji pemulihan yang kedua, Tuhan mendatangkan kesejahteraan, kesembuhan. Coba kita buka ayat yang 6 sampai ke 8. Nah, ayat 6 di situ dikatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Yang ketujuh, ya, aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Ayat ke-8, aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan mereka yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Haleluya saudaraku. Kita seringkali memberontak kepada Tuhan. Seringkali kita memberontak, kita melawan. Ya, kita nggak sanggup. Kita merasa apa, saudaraku? Kadang-kadang ada himpitan kita merasa, oh, udah nggak mau ke gereja lagi lah. Itu biasa, itu tekanan demi tekanan ada dalam gereja. Kita ingatkan, kita nasihati, kadang-kadang orang belum tentu bisa menerima nasihat. Dianggapnya seperti marah, padahal enggak. Ya, makanya saudaraku, nasihatin orang juga harus pakai hikmat, jangan pakai dengan kekuatan. Benar saudaraku, kita rangkul, supaya apa? Mereka juga tetap bertumbuh dalam Tuhan. Haleluya. Kenapa? Janji Tuhan itu, Tuhan mau mentahirkan kita dari segala kesalahan kita, kejahatan kita, apa yang kita perbuat. Kadang-kadang memang kita mungkin kita kadang-kadang nggak melawan Tuhan. Banyak kali kita melawan Tuhan. Maunya kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita memaksakan kehendak kita sendiri. Benar. Kebanyakan manusia itu, hidup manusia memaksakan kehendak sendiri. Maunya secara instan. Oh, saya nggak berdoa kok Tuhan belum menjawab. Ada seperti itu. Akhirnya ujungnya apa? Malas berdoa. Iya. Malas berdoa. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus dewasa dalam iman. Ya. Kalau Tuhan belum menjawab, kita terus berdoa. Ya. Kita harus terus berdoa. Itu yang Tuhan izinkan. Supaya apa? Kita tidak melenceng. Kalau Tuhan memang Tuhan bisa aja kasih secara instan, bisa. Itu tidak mustahil. Tapi ada waktu-waktu tertentu. Ada waktu-waktu tertentu. Enggak langsung sekali berdoa, entar jam berapa sekian langsung datang. Enggak. Ya. Janji pemulihan itu
ada bertahapnya juga, saudaraku. Iya. Ya. Itu kayak tangan saya. Ini yang sakit sudah mulai, sekarang agak mulai lumayan. Udah bisa tepuk tangan. Kalau kemarin tepuk tangan sakit, sekarang udah bisa tepuk tangan. Ya, kalau kemarin angkat tangan terlalu lama sakit, tapi sekarang puji Tuhan udah mulai. Itu bersyukur pada Tuhan, itu Tuhan pulihkan. Saya nggak minum obat apa-apa, enggak saudaraku. Saya nggak minum obat apa-apa. Memang saya banyak tanya sama tetangga, banyak pernah itu lama. Ada yang sampai 5 bulan, ada yang sampai 8 bulan, ada yang hampir 1 tahun. Itu baru bisa sembuh, baru cukup banget kata saya gitu. Ya, puji Tuhan saudaraku. Percaya sama Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan saudara dan saya. Karena kita ini alatnya Tuhan, kita ini miliknya Tuhan. Masa Tuhan menutup mata? Halo, Tuhan tidak pernah menutup mata untuk kita semua. Haleluya. Ya. Yang coba kita yang ketiga, merendahkan diri dan mencari wajahnya Tuhan. Coba kita buka di Tawari 7, 2 Tawari 7 ayat 14. 2 Tawari 7 ayat 14. Nah, oke, kita baca sama-sama. Sudah dapat? 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Itu dikata firman Tuhan, ya. Di situ dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Merendahkan diri, kita selalu harus senantiasa merendahkan diri di hadapannya Tuhan, mencari wajahnya Tuhan. Artinya apa? Kita harus selalu minta pengampunan daripada Tuhan. Jangan kita sekali-sekali memberontak kepada Tuhan. Jangan sekali-sekali kita melawan Tuhan. Iya, karena manusia memang seringkali melawan kehendaknya Tuhan. Maunya yang baik, nggak mau yang jahat. Kadang-kadang dikasih sakit, Tuhan kok kamu kasih saya sakit? Ada yang seperti itu. Kenapa ini sakit ini terjadi ke saya? Kenapa? Dari situlah kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan itu luaskan supaya kita tahu siapa itu Tuhan sesungguhnya. Ya, janji Tuhan untuk memulihkan kita asalkan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita memakai dengan kekuatan atau kesombongan, merasa dirinya hebat, merasa dirinya pintar, merasa dirinya kuat, ya, hati-hati saudara. Hati-hati. Kita ini manusia pada ada apa-apanya. Ya, kalau Tuhan mau angkat hari ini, bisa aja. Ya, kalau kita mau bertobat, ya, Tuhan bilang apa? Merendahkan diri dan mencari wajahnya Tuhan. Dan berbalik dari segala jalan-jalannya yang jahat. Maka Tuhan dari surga akan melihat dan mengampuni segala dosa kita. Tuhan akan mengampuni atas segala kesalahan perantaraan kita. Haleluya. Selanjutnya, ya. Yang keempat, akan ada kegirangan, ya. Akan ada kegirangan, ya. Yeremia 33 ayat 11, kembali ke Yeremia. Janji pemulihan kepada sebagai kita anak-anak Tuhan, umatnya Tuhan. Ayat ke-11, Yeremia 33 ayat ke-11. Nah, disitu katakan akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan bersyukur kepada Tuhan sebab alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan bersyukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Nah saudaraku, di situ katakan saya, Tuhan akan memulihkan. Akan ada janji kegirangan bagi kita setiap kita orang yang percaya kepada Dia, yang percaya kepadanya. Ya. Dia akan memulihkan pertama, ya, keberadaan kita.
ya, ekonomi, itu Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan pulihkan semuanya. Itu Tuhan akan menjadikan kesembuhan bagi kita setiap orang kita. Jadi kita tidak akan mengalami namanya kesakitan. Itu janji Tuhan. Asal kita hidup seturut kehendak Tuhan. Makanya kita akan terlepas dari namanya sakit penyakit. Iya. Kita lihat akhir-akhir ini banyak virus sebenarnya masih ada. Dan kita percaya Tuhan itu selalu menyertai kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Kita jangan takut. Sekarang saya dijual, saya kadang-kadang nggak pakai masker. Udah enggak? Pakai masker enak. Saudaraku, napas rasanya kayak sesak. Ya, saya udah kalau ada orang baru saya ada mau pakai masker. Saya jarang pakai masker di tempat jualan. Karena apa? Kita harus imani janjinya Tuhan kepada kita. Ya, kita jangan takut. Ya, apapun yang terjadi. Haleluya. Kita lanjutkan kembali. Coba kita Wahyu. Kitab Wahyu pasal 19 ayat 7. Ya. Ayat 19 ayat 7. Nah, oke. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, saudaraku, kita sebagai pengantin-pengantinnya Kristus, oleh sebab itu kita kalau beribadah kepada Tuhan, kita jangan malu, bersorak-sorai, menari-nari di hadapan Tuhan. Halo, kadang-kadang orang kalau menari-nari kayaknya susah amat, berat amat, ada apa sih gitu loh. Iya, ada apa sih gitu loh. Kok susah untuk bersuka cita, kok susah amat, berat amat, ada masalah apa itu loh. Itu yang jadi pertanyaan. Ya lepaskan. Kalau kita lepaskan, artinya kita bisa bersuka cita di depan Tuhan. Kita di situ dikata, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai. Bersorak-sorai. Ya, dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan penggantinya telah siap sedia. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu siap sedia menyongsong hari-harinya Tuhan. Karena hari-harinya Tuhan sudah mendekat. Ya, apa kita sudah siap atau belum? Itu jadi pertanyaannya. Ada yang bilang, saya belum siap, saya kan belum kawin. Tapi seperti itu. Iya. Oh, saya belum siap, saya belum punya anak. Mami bukannya ini benar. Udah kita apa kata Tuhan lah. Makanya kita harus siap sedia. Siap sedia. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Yang kelima, janji pemulihan Tuhan. Tuhan akan menepati janji-janjinya. Ya. Di Yeremia kembali, Yeremia pasal 33 ayat 14 dan 16. 14 sampai 16. Nah, di situ dikatakan 1, 2, 3. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa Aku akan menepati janji yang telah Kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. 15. Pada waktu itu dan pada masa itu Aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Ayat 16. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan, keadilan kita. Haleluya, saudara. Ya, itulah janji akan Tuhan akan menepati janji-janjinya kepada kita. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menepati. Dan Tuhan akan melaksanakan apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Haleluya. Yang keenam, ya. Yang keenam, coba kita buka firman Tuhan, ya. Yang keenam, ketika Tuhan memberikan kebenaran Sion, coba kita buka di Mazmur 127. Mazmur 127. Mazmur 127 ayat yang kedua. Mazmur 127 ayat kedua. Di situ katakan, sia-sialah kamu bangun pagi,
pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Nah, makan roti yang diperoleh dengan susah payah, supaya memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Haleluya. Saudaraku, Tuhan memberkati kita pada kita saat kita tidur. Jadi istilahnya kalau orang bangun pagi mencari duit, ada yang seperti yang penting cari duit, utama cari duit, bukan seperti itu. Ya, Tuhan memberkati kita pada saat kita tidur. Di situ kan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab yang memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudaraku, adakah kita dicintai oleh Tuhan? Itu jadi pertanyaannya. Adakah kita dicintai Tuhan? Adakah kita dikasihi Tuhan? Kalau janji Tuhan ada dari pihak kita, pasti kita yakin dan percaya. Ya, seperti seorang ayah sayang kepada anaknya, saudaraku. Kalau seorang ayah ya, sayang pada anaknya, pasti anaknya mau minta apa, pasti ayahnya kasih. Itu seorang ayah loh, kalau sayang anaknya. Iya, pasti ayahnya, anaknya minta pasti dikasih, pasti dikasih. Ya, itu artinya apa? Orang tuanya, ayahnya itu sangat sayang kepada anaknya. Nah, sama di kita di hadapan Tuhan tuh sama. Kita disayang Tuhan enggak? Ini loh. Kalau kita disayang Tuhan, pasti apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan kasih. Amin. Iya, itu janjinya Tuhan. Karena Tuhan itu begitu mencintai kita, mengasihi kita. Udah terlalu jauh Tuhan mengasihi kita. Ya. Cuma kitanya sendirinya, kita tidak peduli akan Tuhan. Itu yang jadi masalah. Kalau kita nggak peduli sama Tuhan, bagaimana Tuhan mau mengasihi apa yang kita minta? Nggak mungkin. Iya, artinya apa? Kita harus selalu mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Makanya Tuhan akan kasih apa yang kita minta. Kalau kita jauh, kita mau seenaknya, nggak bisa. Tuhan saya sumpah Tuhan saya minta ini. Sumpah mana contohnya, Tuhan saya minta rumah, nggak dikasih, udah kabur. Nah, kalau saya udah berdoa sama Tuhan, saya udah minta, kok Tuhan nggak sayang sama saya? Bukan itu seperti itu. Artinya apa? Kita harus melekat sama Tuhan. Kalau kita melekat sama Tuhan, saya yakin apa yang kita minta pasti Tuhan kasih. Iya. Tapi jangan kehendak kita, karena Tuhan lebih tahu. Iya. Biar semua itu kehendak yang jadi. Bukan berarti, sumpah saya juga kadang-kadang minta Tuhan, kalau boleh saya minta rumah yang seperti ini, biar itu bukan kehendak Tuhan. Ya. Tuhan pasti tunggu tanggal waktunya Tuhan, bukan kehendak kita. Jangan kita mengeluh. Yang penting kita minta kepada Tuhan. Yang penting kita mengasihi Tuhan. Nah, iya. Kalau kita mengasihi Tuhan, nggak serius, jangan coba-coba Tuhan akan kasih. Iya. Kita harus serius sama Tuhan. Apa yang kita minta pasti Tuhan kasih. Haleluya. Haleluya. Coba kita buka kembali, ya. Di Mazmur, ya. Di Mazmur pasal yang 126 ayat 1 sampai 6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Yang kedua, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Yang ketiga, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Yang keempat, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Yang kelima, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan suara-suara. Yang keenam, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya, itu janji Tuhan. Apa itu Sion? Ya, Sion adalah gereja. Sion itu saudara dan saya. Makanya kita perlu dipulihkan oleh Tuhan. Kalau saudara dan saya dipulihkan oleh Tuhan, kita dikatakan seperti orang yang bermimpi. Halo?
Kita seperti orang-orang yang bermimpi. Kadang-kadang nggak masuk di akal gitu loh. Kita nggak merasa masuk akal. Tuhan udah siapkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Makanya kita perlu dipulihkan oleh Tuhan. Kalau kita dipulihkan Tuhan, kita akan bersorak-sorai. Makanya saya sampaikan tadi, maukah kita dipulihkan oleh Tuhan? Itu pertanyaannya. Maukah kita dipulihkan oleh Tuhan? Kalau kita mau dipulihkan Tuhan, kita akan bersuka-cita, kita akan bersorak-sorai. Apa yang tidak ada di pikiran kita, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan siapkan bagi kita semua. Haleluya. Coba kita buka firman Tuhan lagi, ya. Supaya kayak ayat yang terakhir, ayat 1 Korintus 2 ayat 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dan ini kuncinya, apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak? Itu loh. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Jangan kita takut, jangan kita cemas. Ya, seperti tadi di Mazmur 126, ya. Ketika Tuhan memulihkan keberadaan Sion, keadaan mereka penuh dengan sorak-sorai. Haleluya. Puji Tuhan. Saya tidak akan banyak firman Tuhan. Tidak ada yang berkati. Haleluya. Kami undang kita semua tetap berdiri. Kalian kita musik maju ke depan.